Halo pemirsa, kembali lagi di acara Saburai Talk. Baik nih Pak, di segmen ketiga ini kita membahas tentang haji nih Pak ya. Bagaimana persiapan operasi haji tahun 2023 ini Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu tentang tugas pemerintahan dalam pelaksanaan haji ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji, bahwa tugas pemerintah itu memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Nah, itulah tugas-tugas pemerintah dalam hal ini kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan haji. Jadi kalau ditanya persiapan tahun 2023 ini, tentu saja sambil berjalan kita, yang pertama kita ya tetap memberikan pelayanan ya, pelayanan itu dari pendaftaran sampai pelaksanaan sampai dengan pemberangkatan dan pemulangan. Kemudian kita memberikan pembinaan itu dalam bentuk manasik haji, apalagi sekarang ada manasik haji sepanjang tahun bagi calon-calon jamaah haji yang akan berangkat. Kemudian manasik haji ini juga, pelaksanaan manasik haji itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok ibadah haji yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan kita dari kantor Kementerian Agama ini juga menjadi narasumber di situ, memberikan pembinaan. Di samping kawan-kawan kita dari kesehatan ya, Kementerian Kesehatan juga memberikan pembinaan. Nah, ini barangkali bentuk persiapan di samping kita mempersiapkan dokumen-dokumen para jamaah haji yang kita estimasikan pemberangkatannya tahun 2023 ini. Karena pada saat ini kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat yang diberangkatkan itu kuotanya berapa, sampai sekarang belum ada ketentuannya gitu. Kalau tahun kemarin kan secara internasional itu hanya 1 juta, kemudian secara nasional kita hanya 100.000 sekian yang diberangkatkan, dan untuk Lampung hanya 3.000 sekian. Nah, dari 3.000 sekian itu untuk Bandar Lampung yang kita berangkatkan ada 790 jamaah itu. Jadi mudah-mudahan kalau tahun ini jadi normal, maka kita akan kembali kepada kuota normal gitu. Saya kira seperti itu. Baik nih Pak, kalau misalnya kita daftar haji nih Pak, itu kita berangkat itu ada jangka waktunya nggak Pak? Nah, sekarang jangka waktu tunggu namanya atau waiting list untuk Kota Bandar Lampung itu selama 21 tahun. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang daftar haji sekarang, itu maka berangkatnya tahun 2044. Jadi 21 tahun. Itu salah satu problem. Kalau umroh Pak, sama atau tidak? Kalau umroh kan mereka daftarnya di travel umroh dan itu bisa diberangkatkan sekarang. Oh, jadi misalnya kita daftar bisa gitu ya Pak ya? Nggak terlalu lama menunggunya? Ya, saya kira tidak terlalu lama kalau di umroh. Nah. Baik Pak, mengenai problematika pelaksanaan haji itu seperti apa nih Pak? Jadi problematikanya sangat banyak sekali sebenarnya. Dari sisi pelaksanaan seperti apa yang saya sampaikan, ini waiting list-nya sudah terlalu jauh ya. Kita di Kota Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung ini masa tunggunya sudah sampai 21 tahun. Itu 21 tahun. Jadi kalau misalnya pendaftar itu usianya sekarang 70 tahun, berarti dia harus nunggu 21 tahun, saatnya berangkat nanti 91 tahun. Itu problema pertama. Kemudian problema yang kedua, jamaah haji kita juga memang yang daftar-daftar ini sudah banyak yang usianya lanjut. Ini jadi problem sekali buat kesehatannya gitu. Namun demikian kita dorong terus-menerus untuk terus menjaga kesehatannya gitu. Kemudian problem yang lain, latar belakang jamaah haji ini kan tidak sama ini. Dari sisi pendidikan misalnya, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, yang S1, S2, S3 dan seterusnya seperti itu. Tapi dari dari ekonomi juga latar belakangnya tidak sama, sosial juga tidak sama. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka terhadap manasik haji. Gitu. Nah, ini akan menjadi problem juga. Nah, tetapi kita makanya terus mendorong ya
apalagi sekarang ada pelaksanaan manasik haji setiap tahun sepanjang tahun ini untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh jamaah haji yang ada. Saya kira itu. Baik Pak, untuk mengakhiri perjumpaan kita nih ya Pak, mungkin ada saran dan pesan untuk masyarakat terkait toleransi beragama dan pelaksanaan haji sendiri nih Pak. Yang pertama, pelaksanaan haji dulu barangkali ya. Saya berpesan kepada seluruh jamaah haji yang khususnya mungkin masuk dalam estimasi tahun 2023 ini untuk terus menjaga kesehatannya ya, untuk terus belajar manasik hajinya ya sampai dengan paham, kemudian juga terus berikhtiar dan berdoa supaya betul-betul kita itu pada saat diberangkatkan dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, sehingga kita nanti pelaksananya bisa melaksanakan rukun-rukun haji dengan baik ya, wajib-wajib haji dengan baik, dan kita bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Itu untuk haji. Kemudian pesan yang kedua tentang toleransi beragama, tentang kerukunan beragama, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa rukun itu indah, rukun itu sejuk, rukun itu asyik ya, seperti itu. Kalau saya boleh ibaratkan ya, perbedaan itu seperti orang memainkan alat musik. Ada yang main suling, ada yang main gitar, ada yang main gendrang, ada yang main bass dan lain-lain sebagainya. Itu main musik kalau tidak satu nada, misalnya nadanya ada yang A, ada yang B, ada yang C dan seterusnya seperti itu, tidak sama nadanya, maka itu tidak akan menjadi indah gitu. Kenapa musik itu menjadi sebuah indah? Karena dia bermain dalam satu nada. Nah, maka kita pun berpesan kepada seluruh umat beragama ya, kita memang berbeda, tapi janganlah perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan, tapi justru perbedaan itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, harus kita rawat perbedaan itu sehingga menjadi persatuan yang mengasihkan, menjadi persatuan yang mengindahkan lah, kira-kira seperti itu. Sehingga suasana kita khususnya di Kota Bandar Lampung ini untuk terus sejuk, damai dan kondusif, itu yang kita inginkan. Baik, Pak. Tadi kayaknya udah nyiapin pantun nih, Pak. Iya. Boleh nih, Pak. Mau tahu pantunnya Saya mau seperti baca apa pantun nih? ini. Pantunnya untuk seluruh masyarakat kita semua. Yang pertama, hujan turun topan melanda, patah satu anak tangga. Meskipun kita berbeda-beda, hidup rukun harus dijaga. Nah, pantun yang kedua, beli sukun jumlahnya 5, semua gurih saat dirasa. Jika rukun dengan sesama, hidup nyaman dan bahagia. Bagus banget ya, Pak, pantunnya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Terima ya, Pak. kasih, Dan hadir di sama-sama. sedang tempat Ya, kita terima nih, kasih, Pak. sama-sama, ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Saburai Talk hanya di Saburai TV. Saya Rista Putri mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.